Sun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membahas tentang hal yang berkaitan dengan nama dan gelar ya. Yang jelas ini masuk dalam ruang lingkup perdukunan, entah itu dukun topol ataupun dukun apal-apal atau dukun yang sesungguhnya. Karena setahu saya tidak ada dukun dipamer-pamerkan ya, ilmu dipamer-pamerkan. Tidak ada ilmu yang dipamer-pamerkan, apalagi di YouTube. Banyak sekali saya melihat acara-acara di YouTube yang memiliki gelar ya, baik itu Gus, Ustadz dan lain sebagainya ya. Ada juga yang mengkomersilkan dirinya sebagai bos, entah itu bos apa ya, bos copet kayak ya, bos rampok ya, bos kemprus, bos penipu, bos bajingan ya. Kami nggak tahu. Yang kami tahu hanyalah mereka-mereka yang berkecimpung di dunia supranatural. Sesungguhnya ilmu angel tinemu itu tidak harus dipamerkan, saudaraku. Dan orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, sikap kepada masyarakat, sikap kepada lingkungan, dan juga sikap kepada pribadi-pribadi masing-masing, baik itu sikap kepada para netizen dan juga kepada rekan-rekan yang berada di area YouTube sendiri. Misalkan ada rekan kita ya yang tidak menyukai konten tersebut, seharusnya kita mengkaji mengapa kita ini salah di mata orang ya, mengapa kita ini diusilin orang, dan mengapa kita ini disalahin orang ya. Kita salah di mata orang ya. Seharusnya kita tidak perlu unjuk gigi ya. Kita nggak perlu sok menantang ya. Kita nggak perlu dengan cara kasar, bicara kasar, sok jagoan ya, sok sakti, sok hebat, sok pendekar ya. Apalagi di YouTube ya, di konten di media ya. Bahasa dan ucapan serta kalimat serta intonasi menunjukkan bahwa dia memiliki pribadi yang sesuai dengan ucapan dan karakter kata-kata yang diucapkannya. Jadi kita harus paham dan kita harus mengerti mana seorang yang wajib menjadi tuntunan dan mana yang disebut orang sebagai tontonan, saudaraku. Kalau tiba-tiba ada YouTuber nggak merasa terima, itu artinya dirinya salah. Kenapa saya bilang salah? Karena dirinya tidak pernah introspeksi diri. Seharusnya dia merenungi, kesalahan saya apa ya, sampai akhirnya orang lain menilai saya begini begitu. Jadi bukan dikritik orang tiba-tiba mendongak seperti ular kepalanya, unjuk gigi. Gimana? Ucapannya kan seperti itu, seperti bajingan ya kan, seperti sok jagoan, sok sakti ya, sok mandraguna ya. Itu adalah tipe-tipe manusia andikuno. Itu kata wong Jawa ya. Dan yang kedua, yang disebut dengan kekuatan Al-Quranul Karim, kekuatan yang datang dari Allah, itu adalah kekuatan suci. Kekuatan dari Allah itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter seperti orang tersebut ya. Kami nggak perlu menyebutkan nama orangnya. Rugi buat kami menyebutkan nama orang, karena bagi kami tidak ada apa-apanya ya. Kami hanya di tengah-tengah saja mengkritisi ya, memberikan solusi dan memberikan tanggapan yang positif saja. Kami ada di tengah-tengah, saudaraku ya.
Kami tidak ikut campur urusan apapun juga ya. Karena sekarang para rekan-rekan di YouTube ya, lagi panas ya. Si A bermusuhan dengan si B ya. Si B bermusuhan dengan C dan sebagainya. Sedangkan saya sendiri diam dan menjadi penonton yang baik. Yang saya herankan, saudaraku, mungkin saudaraku bisa menilai juga ya, kenapa ada sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia gaib dijuluki atau diberi nama dengan prajurit cahaya misalkan. Itu yang disebut prajurit cahaya itu yang bagaimana saudaraku ya? Terus yang disebut prajurit itu siapa? Dan siapa saja makhluknya? Apakah itu manusia? Ataukah demit? Ataukah jin? Ataukah golongan-golongan orang-orang sesat? Ataukah golongan dari bajingan-bajingan tepi jalan yang cari viral, sehingga tercetus nama prajurit cahaya. Yang disebut dengan cahaya itu yang bagaimana saudaraku? Prajurit yang bercahaya begitu ya, yang turun dari langit ke bumi begitu kan? Oh, berarti utusan Allah dong. Jadi kalau begitu sudah melebihi dari kekuatan malaikat. Namanya prajurit cahaya, ya kan? Para waliullah, para alim ulama sejak dulu kala tidak pernah ada yang mengatakan atau memiliki khodam yang bernama prajurit cahaya, apalagi turun dari langit. Bisa saja itu halusinasi, bisa saja itu pengaruh dari jin yang menyamar menjadi seorang malaikat, yang menyamar sebagai makhluk berwujud malaikat. Bisa saja seperti itu. Jadi kita jangan dulu mudah percaya dengan halusinasi seseorang, apalagi karakter orang tersebut tidak sopan ya, kasar dan sok sakti ya, sok berwibawa, sok hebat ya, sok menantang orang lain ya, apalagi ditambah dengan temperamen ya, ini dengan ini sama keras, entah itu keras di media ataupun keras karena banyak orangnya, atau mungkin keras karena ada pengikutnya, atau bisa jadi keras karena sikapnya ingin dipuji, dipuja, disanjung ya, dibenarkan begitu kan. Ada juga yang keras-kerasan, jadi tak perlu lagi ada tantang menantang ya, menyuruh datang dan sebagainya. Namanya orang mengkritik itu saudaraku sudah wajar ya. Kita dikritik oleh siapa saja, kita harus terima, kita harus menerima dengan lapang dada saudaraku ya. Misalkan saya salah, saya dikritik oleh si fulan, dan saya renungi, ternyata memang saya yang salah. Jadi walaupun saya tidak mengatakan di media, cukup saya mengubah ya, berusaha menjadi yang terbaik agar dapat penilaian yang baik. Ingsun Channel. Jadi nggak perlu kita harus unjuk gigi, darah tinggi, dan memaki-maki orang begitu kan, dengan sebutan hewan dan sebagainya. Itu nggak penting saudaraku. Justru dengan sifat dan karakter yang temperamen itu bisa diketahui bagaimana sikap dan sifat dia sesungguhnya. Di atas langit masih ada langit, jadi nggak usah banyak komentar ya, nggak usah banyak komentar, tapi dibuktikan kepada publik, tunjukkan bahwa kita itu tidak sama dengan yang dituduhkan, begitu saudaraku ya. Tunjukkan bahwa kita itu bukan yang dituduhkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita sendiri, bagaimana kita bersikap kepada masyarakat, lingkungan dan sekitarnya, dan juga sikap kita kepada netizen dan sahabat-sahabat di media begitu.
Kalau kita dikritik saja nggak mau, terus kita merasa menang sendiri, merasa suci sendiri ya, merasa hebat sendiri. Terus Anda itu siapa gitu kan? Lu itu siapa? Kamu itu siapa? Kan begitu. Kalau memang jagoan, jantan, gentle, sendirian aja. Jangan bawa orang ya, jangan bawa orang, jangan bawa apapun ya, sendirian ketemuan gitu kan. Itu baru gentle, lanang sejati namanya. Kalau cuman keluar di medsos, semua tahu. Kita sudah melihat wajahnya bagaimana, sikapnya bagaimana, karakter dalam berbicara juga bagaimana. Kalau kita dikritik ya kita terima kritik dan saran siapapun juga tanpa terkecuali. Kalau memang kita salah, kita juga harus memperbaiki kesalahan dan letak kesalahan kita di mana, kan begitu. Kita dikritik salah malah mensucikan diri ya, malah menyalahkan orang lain, begitu. Bagi siapa saja yang merasa ya, yang merasa dirinya sakti ya, yang bisa mendatangkan malaikat ya, yang bisa mendatangkan prajurit cahaya dari PLN, dari langit, dari PLN, dari mana aja ya, cahaya lampu petromak, lampu LED dan sebagainya. Ya, prajurit dari mana aja lah ya, prajurit gelang-gelang kayak, prajurit Mojopahit kayak, prajurit langit, prajurit bumi, prajurit neraka. Monggo silakan tunjukkan kalau memang prajurit-prajurit itu bisa membantu memulihkan, menyembuhkan, menstabilkan dan menormalkan kembali pandemi yang ada di negeri ini. Begitu. Nggak usah koar-koar ya, nggak usah temperamen seperti orang gila ya, berpakaian seperti orang gila, sok metal, nggak usah, nggak penting itu. Yang penting sikap kita dalam berbicara, sikap kita dalam menghadapi publik bagaimana gitu kan. Kita nggak pernah mengusik siapapun juga, tapi kalau kita tidak enak kita mendengarkan ocehan dari orang-orang yang merasa dirinya hebat, sakti, suci ya, apalagi berlandaskan Al-Quran, kekuatan ilahi, kekuatan langit. Waduh, itu wajib dipertanyakan saudaraku. Kalau saya sih diem aja sejak dulu ya, memperhatikan siapa aja yang keluar-keluar di medsos, siapa aja yang merasa sok hebat, sok sakti gitu kan. Tinggal dibuktikan di tempat, di lokasi. Nggak usah bawa orang, nggak usah bawa sampah-sampah manusia siapapun juga, tapi bawalah dirinya sendiri, tunjukkan buktinya ya, bawa saksi dari orang-orang luar, tunjukkan kalau dirinya itu memang benar. Jangan menunjukkan kehebatan, kesaktian dan sebagainya, nantang-nantang ilmu ini dan itu, nantang santet yang menyinggung-nyinggung ilmu karomah, ilmu ini. Hanya orang gila saja yang percaya dengan ocehan orang nggak waras ya. Mungkin kekurangan didikan dari orang tuanya gitu. Nggak usah mengandalkan siapapun juga, tapi andalkan diri sendiri ya. Mungkin itu kesalahan dari orang tuanya mendidik anak, sehingga setelah anak dewasa, tua ya, mulutnya atau bibirnya atau cangkeme nggak bisa diatur, apalagi temperamen begitu kan. Waduh, hanya jin aja yang suka dengan manusia yang temperamen. Kalau bicara sok kasar, sok jagoan, sok hebat ya, sombong nyamit-amit begitu kan. Bangsat kau. Kalau kami pribadi tidak akan pernah mengatakan, menyebutkan siapapun makhluknya. Yang jelas kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar telinga, tidak enak waktu dikaji, tidak enak rasanya di hati begitu kan, nggak ada salahnya kami ungkapkan di media. Mungkin ada tanggapan dan jawaban yang baik atau respon yang baik dari para sahabat di media, begitu saudaraku. Soalnya Rasulullah Muhammad SAW saja nggak pernah menyebutkan malaikat turun dari langit kayak ya kan, tentara-tentara langit, nggak disebutkan seperti itu. Malah yang menyebutkan hanya Allah, karena Allah yang berkuasa dan berkehendak, bukan Rasulullah. Rasulullah apa kata Allah, begitu.
Bukan prajurit-prajurit cahaya PLN, bukan. Buat apa prajurit bawa cahaya, bawa obor, bawa lampu senter? Emang mau cari jangkrik? Aduh, bisa-bisa cuma cari janda gitu kan. Itu saja penjelasan dari kami ya. Tunjukkan kepada masyarakat ilmu Anda, kalau memang Anda mumpuni, hebat, sakti, luar dalam ya, tak terkalahkan ya, nggak bisa mati-mati ya. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda mampu menyembuhkan, menormalkan, mengembalikan kestabilan negeri ini dengan cara menyembuhkan, menghilangkan, mengusir COVID atau pandemi. Begitu saudaraku ya. Yang berikutnya, buat para sahabat yang kebetulan belum divaksin dan kebetulan Anda takut untuk divaksin, jangan khawatir. Saya punya resep nih. Ambil 1 buah kelapa, ambil airnya ya, tuang airnya, kemudian air kelapa tersebut diminum tanpa campuran apapun juga. Diminum sampai habis. Setelah diminum, tunggu 20 menit ya teman-teman ya. Tunggu 20 menit. Setelah 20 menit baru kita coba langsung di lapangan, entah di kecamatan, tadi di mana ya tempat kita divaksin ya. Buktikan vaksin itu bisa menembus kulit kita yang masuk dalam tubuh kita, obat kimia vaksin tersebut. Saya jamin 1000% obat kimia, cairan kimia, apapun juga termasuk vaksin tidak akan pernah bisa bereaksi, alias tawar. Racun ular aja tawar kena air degan begitu kan, apalagi cuman sebatas obat kimia atau vaksin itu. Ini masukan dari kami buat Anda sekalian yang mungkin takut divaksin karena banyak isu-isu yang tidak sedap didengar berkaitan dengan penyakit dan efek sampingnya. Jadi untuk menanggulangi agar vaksin tersebut tidak bisa bereaksi menjadi tawar ya, cukup kita minum air kelapa atau air degan, saudaraku ya. Dan buktikan langsung. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian yang fanatik dengan seseorang. Mohon dikaji ulang, mohon diteliti siapakah orang tersebut dan bagaimanakah karakter, sikap, dan sifatnya. Itu saja saudaraku ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami Insun Channel. Salam Rahayu dari kami, Raden Panji Insun.